Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik keagungan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi umat Islam sepanjang masa, terdapat banyak rahasia tersembunyi dalam setiap kalimatnya. Al-Quran mengisahkan berbagai tokoh sebagai pelajaran, dan di antara tokoh-tokoh tersebut terdapat beberapa sosok misterius yang mencuri perhatian. Pertama, kisah lelaki yang dimatikan selama 100 tahun. Salah satu kisah menakjubkan dalam Al-Quran adalah tentang seorang pemuda soleh yang bernama Uzair yang dimatikan selama 100 tahun dan kemudian dihidupkan kembali. Kisah ini menggambarkan kekuasaan Allah dalam menghidupkan dan mematikan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 259 Allah berfirman, atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah kehancurannya? Lalu Allah mematikannya selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya kembali. Dia Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya engkau telah tinggal selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan kami menjadikanmu sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging sehingga hidup kembali. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, aku mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kisah lengkap Uzair juga tertulis dalam berbagai riwayat. Kisah tersebut juga diceritakan dalam buku Ia Hidup Kembali Setelah Mati 100 Tahun. Kisah-kisah haru yang mempertebal iman oleh Ustadz Ahmad Zeki Al-Syafa. Cerita bermula saat Uzair pulang kampung dari perjalanannya mengembara. Saat itu, dia melewati sebuah bangunan yang sudah rusak. Kemudian dia memutuskan untuk masuk ke dalam bangunan tersebut untuk beristirahat. Uzair masuk ke dalam bangunan tersebut sambil menunggangi keledainya. Dia lalu turun dari keledai, kemudian memeras anggur dan meletakkannya di dalam bejana. Ia juga mengeluarkan roti dan memasukkannya dalam bejana berisi perasan anggur tersebut, kemudian memakannya. Setelah Uzair merebahkan punggung dan meletakkan kedua kakinya pada dinding sambil memandangi atap dan sekelilingnya, ia tahu bahwa penghuni rumah itu sudah lama meninggal karena dia menemukan tulang belulang manusia yang berserakan. Ia pun berpikir, bagaimanakah cara Allah menghidupkan kembali negeri yang sudah hancur? Pikiran Uzair ini bukan sebagai bentuk keraguan, tetapi salah satu wujud kontemplasi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mendengar apa yang dipikirkan oleh Uzair, kemudian mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawa Uzair. 100 tahun kemudian, Allah kembali menghidupkan Uzair. Malaikat bertanya kepadanya, berapa lamakah engkau tinggal di sini? Uzair menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Malaikat lalu memberitahu, sesungguhnya engkau telah tinggal di sini selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu. Terlihat roti dan minuman anggur itu masih utuh. Kemudian malaikat berkata lagi, lihatlah keledaimu. Ternyata keledainya tinggal tulang belulang. Dengan izin Allah, malaikat menyeru kepada keledai itu agar hidup kembali. Tulang belulang keledai itu berdatangan dari segala arah hingga membentuk keledai utuh dan hidup kembali. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lihatlah kepada keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanpa kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, lalu kami membalutnya dengan daging. Uzair membawa keledainya berjalan menuju rumahnya dahulu. Sepanjang perjalanan, dia melihat orang-orang asing dan mereka pun tak ada yang mengenal Uzair. Sampai akhirnya dia sampai di rumahnya. Tinggallah seorang wanita tua yang berusia sekitar 120 tahun. Jika dihitung usia Uzair saat itu adalah 140 tahun. Namun badannya masih sama seperti pemuda 40 tahun. Uzair bertanya kepada nenek itu, wahai ibu, apakah benar ini rumah Uzair? Benar, ini memang rumah Uzair, jawab wanita tua itu. Wanita itu menangis dan berkata, aku tidak pernah menemukan seorang pun yang masih mengingat Uzair. Akulah Uzair. Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan aku selama 100 tahun. Kemudian dia membangkitkan aku kembali. Ujar Uzair. Wanita itu berkata,
Maha suci Allah, sesungguhnya kami telah kehilangan Uzair sejak 100 tahun lalu dan kami tidak pernah mendengar namanya. Aku ini adalah Uzair, kata Uzair menegaskan. Wanita itu mengatakan, sesungguhnya Uzair adalah orang yang doanya dikabulkan oleh Allah. Ia senantiasa mendoakan untuk kesembuhan bagi orang yang telah sakit. Maka doakan aku agar Allah menyembuhkan dan mengembalikan pandangan mataku sehingga aku dapat melihatmu. Jika engkau benar-benar Uzair, tentu aku akan mengenalmu. Uzair pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengusapkan tangannya pada kedua kelopak mata wanita itu. Subhanallah, mata wanita yang sudah tidak bisa melihat itu menjadi sembuh dan bisa melihat kembali. Uzair berkata, bangunlah dengan izin Allah. Wanita itu bangkit dan berkata, aku bersaksi bahwa engkau benar-benar Uzair. Uzair juga diyakini sebagai seorang nabi di luar 25 nabi yang wajib diimani. Ia juga seperti Khidir yang juga diyakini sebagai nabi. Kisah Uzair juga diriwayatkan dalam salah satu hadis dari buku Umur dan Silsilah Para Nabi karya Jihad Muhammad Hajjah oleh Abi Hatim Ar-Razi dalam tafsir Ibnu Hatim. Nabi Uzair alaihissalam adalah salah satu nabi yang tidak termasuk ke dalam 25 nabi dan rasul yang wajib diimani umat Islam. Abi Hatim yang menukil dari riwayat Najiyah bin Ka'ab al-Sadi dari Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa Nabi Uzair alaihissalam disapa sebagai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uzair, Nabi Allah, telah keluar dari kotanya dan dia adalah seorang pemuda. Dia melewati sebuah negeri Kirbat. Ujarnya, Al-Hafiz Abu Al-Qasim menyebutkan silsilah dari Uzair yaitu Uzair bin Jarwah. Riwayat lain menyebutkan sebagai Uzair bin Suraik, Ibnu Adiyah, Ibnu Ayub, Ibnu Darzan, Ibnu Ura, Ibnu Taki, Ibnu Usbu, Ibnu Fadhas, Ibnu Al-Azir, Ibnu Harun, Ibnu Imran. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa makamnya berada di Damaskus. 2. Pemindahan singgasana Ratu Balqis. Kisah lainnya adalah tentang pemindahan singgasana Ratu Balqis dari kerajaan Sabah ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam dalam sekejap mata. Saat memindahkan singgasana Ratu Balqis ini terdapat dalam Al-Quran surat An-Naml. Kisah Nabi Sulaiman memindahkan singgasana Ratu Balqis ini berawal dari kabar yang dibawa burung hudhud kala itu. Burung hudhud membawa kabar bahwa ada kerajaan bernama Sabah yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis. Kendati kerajaan tersebut makmur, raja dan pemimpinnya diketahui menyembah matahari. Melalui burung hudhud, Nabi Sulaiman lantas mengirimkan surat untuk Ratu Balqis dan pengikutnya. Surat tersebut berisi larangan untuk bersikap sombong dan memerintahkan sang ratu datang berserah diri. Menerima surat tersebut, Ratu Balqis mengirim pasukannya untuk menemui Nabi Sulaiman. Namun Nabi Sulaiman tidak tertarik dan menolak hadiah-hadiah atau persembahan yang dibawa suruhan Ratu Balqis. Mengetahui sikap Nabi Sulaiman dari cerita suruhannya, Ratu Balqis mengerti bahwa pasukan dan kerajaannya bukan tandingannya. Dari hasil berunding dengan penasihat, Ratu Balqis akhirnya memutuskan untuk menghadap langsung Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan pasukannya untuk menunjukkan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis ke istananya. Dalam surat An-Naml ayat 39, seorang jin bernama Ifrit bersedia memindahkan singgasana sang ratu sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari duduknya. Ifrit dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat lagi dapat dipercaya. Quran surat An-Naml ayat 39. Namun dalam surat An-Naml ayat 40, ada seorang hamba Allah yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab suci berkata, aku akan mendatangimu dengan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip. Quran surat An-Naml ayat 40. Masih dalam surat An-Naml ayat 40, Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melihat singgasana Ratu Balqis di hadapannya. Ketika Sulaiman melihat singgasana itu ada di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau berbuat kufur. Siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Siapa yang berbuat kufur, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Quran surat An-Naml ayat 40.
Ketika Ratu Balqis tiba di istana Nabi Sulaiman, sang ratu begitu terkejut sebab istana Nabi Sulaiman terlihat begitu mirip dengan istana miliknya di negeri Sabah. Bahkan singgasana yang seharusnya ada di negeri Sabah nampak di istana Nabi Sulaiman. Melihat bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di hadapannya, Ratu Balqis akhirnya menyatakan keimanannya dan meninggalkan kebiasaan menyembah matahari. Ketiga, kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi merupakan kisah para pemuda yang hidup dalam keadaan tertidur selama 309 tahun di gua. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran, Surah Al-Kahfi, ayat 9-26. Untuk penjelasan secara singkat kisah Ashabul Kahfi dapat dinukil dari buku kisah-kisah dalam Al-Quran dari Syekh Hamid Ahmad At-Tahir Al-Basyuni. Buku tersebut menjelaskan bahwa kelompok pemuda tersebut adalah kelompok pemuda yang teguh agamanya, sekalipun harus melanggar aturan pemerintahan. Diceritakan kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Bermula dari negeri yang bernama Afasus dengan pemimpin yang kejam dan penyembah berhala bernama Raja Dakyanus. Pasalnya, ia tidak segan membunuh siapapun yang menolak untuk diajak mengikuti perintahnya dalam menyembah berhala. Hingga kabar bahwa ada kumpulan para pemuda yang menolak menaati perintahnya pun terdengar olehnya. Para pemuda tersebut menyebutkan alasan mereka menolak menyembah berhala karena hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja Dakyanus pun tidak tinggal diam dan mulai menawarkan keuntungan bagi mereka, seperti harta hingga jabatan agar mau menyembah berhala. Namun mereka tetap teguh dalam pendiriannya dan menolak semua tawaran menggiurkan sang raja. Keteguhan para pemuda tersebut diceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 13-14. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Singkat cerita, para pemuda Ashabul Kahfi meninggalkan kota tempat mereka tinggal dan bersembunyi di gua untuk mempertahankan keimanannya. Mereka bersembunyi di Gua Rajib yang lokasinya berada di sekitar 8 km dari Amman, Yordania. Di tengah perjalanan menuju gua, mereka bertemu dengan seekor anjing bernama Katmair yang turut mengikuti mereka. Di gua tersebut para pemuda dalam kisah Ashabul Kahfi bisa bebas beribadah kepada Allah sekaligus memohon perlindungan agar terhindar dari kejaran tentara Raja Dakyanus. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menutup pendengaran dan penglihatan para pemuda tersebut agar mereka tertidur dalam waktu yang lama. Diceritakan mereka tertidur selama 309 tahun di gua tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 10-11. Ingatlah Raja Dakyanus dan pasukannya, yakin para pemuda tersebut telah meninggal di dalam gua hingga ratusan tahun terlewati. Allah Subhanahu wa taala membangunkan para pemuda tersebut kala negeri Afasus telah dipimpin oleh raja yang solih dalam surah Al-Kahfi ayat 12. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu. Ada pendapat yang menyatakan para pemuda tersebut yang dimaksud dalam kelompok Ashabul Kahfi adalah pengikut dari Nabi Isa alaihissalam. Namun, jumlah mereka masih belum diketahui secara pasti antara 5 atau 7 orang. Namun, dalam penyebutan bahasa Arab, dalam surah Al-Kahfi dapat menunjukkan jumlah kelompok Ashabul Kahfi ada 7 orang. Kemudian disebut juga kata ataf yang berarti 8 orang dengan anjing yang mengikuti mereka di dalam gua. Meski masih banyak perbedaan pendapat, menurut buku Cahaya Al-Quran dari M. Fatullah, pada dasarnya, kisah Ashabul Kahfi diceritakan dalam Al-Quran semata-mata juga dapat menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, utamanya kuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam membangkitkan manusia dan menghidupkannya kembali pada hari kiamat kelak. 4. Lelaki pemberani dalam surat Yasin. Surat Yasin mengabadikan kisah tentang kegigihan lelaki dari ujung kota untuk berdakwah, mengingatkan kaumnya dari kesesatan. Dia berangkat untuk mengingatkan kaumnya tentang 3 utusan Tuhan yang didustakan mereka. Imam Ibnu Katsir menukilkan dari Ibnu Ishaq menyebutkan mereka bernama Sadik, Saduk,
dan Shalom. Dalam riwayat lain disebutkan utusan itu bernama Sam'un, Yohana, dan Bolus atau Paulus. Mereka mendatangi seorang raja di negeri bernama Antakia. Almarhum pakar hadis, almarhum Kiai Haji Ali Mustafa Yakub pernah menjelaskan ayat yang terangkai dalam Quran Surat Yasin ayat 13-32. Mereka memperkenalkan diri kepada warga negara Antakia. Mereka merupakan para da'i yang diutus Nabi Isa alaihissalam untuk berdakwah kepada warga Antakia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Warga Antakia saat itu dipimpin oleh raja bernama Antikos yang menyembah patung. Alih-alih menyambut datangnya seruan dakwah, mereka justru mengancam para utusan Allah Subhanahu wa taala itu. Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya kamu jika tidak berhenti atau menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu." Dan kamu pasti berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan kamu mengancam kami? Sebenarnya karena Andalah kaum yang melampaui batas." Quran Surat Yasin ayat 18-19. Dalam kondisi itulah lelaki dari ujung kota tersebut datang. Beberapa riwayat mengatakan dialah Habib An-Najjar. Masih mengutip Ibnu Ishaq, Imam Ibnu Katsir mengatakan, Habib adalah seorang tukang tenun yang sakit-sakitan. Dia menderita lepra. Namun dia juga seorang yang dermawan. Separuh dari hasil kerjanya selalu disedekahkan. Habib pun disebut menderita pikiran lurus. Sementara itu, Qatadah mengatakan Habib adalah seorang ahli ibadah yang menghabiskan usianya untuk beribadah di salah satu gua di pinggiran negeri Antakia. Menurut Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, Habib berusaha menolong para da'i dari ancaman penyiksaan dan pembunuhan. Dia menasihati kaumnya agar mengikuti ajaran dakwah para da'i. Lantas Habib mengatakan, "Ikutilah orang-orang yang dalam berdakwah tidak meminta imbalan karena mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala." Quran Surat Yasin ayat 21. Dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Quraisy Shihab menjelaskan, penduduk negeri itu sangat geram mendengar nasihat Habib. Mereka pun melemparnya dengan batu hingga gugur sebagai syahid. Ketika itu, datanglah malaikat menyambut ruhnya sambil berkata, "Masuklah ke surga." Menjawab sambutan malaikat, Habib lantas mengatakan, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku mengampuni aku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan." Selain mengandung nilai sejarah, ada banyak hikmah yang bisa kita petik dari kisah Al-Quran di atas. Di antaranya, persiapan mental dalam menjawab tantangan dalam dakwah. Para nabi atau dalam beberapa riwayat disebutkan, utusan Nabi Isa alaihissalam itu menghadapi kaumnya yang menyembah berhala untuk beralih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saat kaumnya meragukan mereka merupakan utusan Allah, mereka dengan percaya diri menjawab, "Tuhan kami mengetahui bahwa kami adalah utusan kepada kamu, dan tugas kami tidak lain kecuali menyampaikan dengan jelas." Datangnya lelaki mukmin ini membela mereka menunjukkan betapa tulus lelaki itu. Quraisy Shihab menjelaskan, Habib bin Najjar atau siapapun namanya bersedia membuktikan kepada kaumnya ketulusan para rasul itu meski dia berada jauh dari kota. Menurut Quraisy Shihab, Al-Aqsa dalam ayat itu disebut sebagai tempat jauh dari kota. Adanya tempat bergegas menunjukkan sesuatu yang penting dalam hidupnya sehingga harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kelima, pengikut Fir'aun yang membela Nabi Musa. Lelaki beriman dari keluarga Fir'aun. Pertarungan antara keimanan dan kekufuran, antara hak dan batil akan senantiasa ada di setiap zaman. Dengannya akan tersingkap jati diri para pembela dan pendukung dari masing-masing pihak. Para pembela dan pendukung kebatilan terus mencari-cari dalih untuk membenarkan kebatilan mereka dan menempuh segala cara untuk membela dan mempertahankannya. Sedangkan Ahlul Haq, mereka senantiasa bertawakal kepada Allah dan menempuh cara-cara yang diridhoi Allah Azza wa Jalla sampai datang kemenangan yang dijanjikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap." Maka ambillah pelajaran dari kisah ini.
Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun dan para pembesarnya seperti Hamam dan Korun. Saat itu, Fir'aun seorang raja, Haman, menteri dan Korun adalah orang Israel yang merupakan kaum Nabi Musa, tapi ia memeluk agama Fir'aun sekaligus pembesarnya dan dia memiliki harta melimpah. Saat Nabi Musa alaihissalam mendatangi mereka membawa kebenaran, membawa bukti ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan keterangan yang nyata dari sisi Allah, Fir'aun tetap dalam kesesatannya, bahkan semakin sesat dan menyesatkan dan terus melanjutkan kesewenangannya dan keingkarannya. Oleh karena itu, dengan nada mengingkari kerasulan dan kenabian Musa, mereka, Fir'aun dan para pembesarnya mengatakan Musa adalah seorang ahli sihir dan pendusta. Quran Surat Al-Mu'min ayat 24. Fir'aun melakukan itu karena ia mengingkari adanya Rabb yang Maha Pencipta dan enggan beribadah kepadanya. Bahkan dia mengaku-ngaku dirinya Tuhan yang diibadahi sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman. Maka ia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya seraya berkata, "Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi." Quran Surat An-Nazi'at ayat 23-24. Sementara itu, para pembesar kaum Fir'aun menyarankan raja mereka yaitu Fir'aun agar menyiksa Nabi Musa dan merubah keimanan dengan kekafiran serta melakukan penolakan dan penyiksaan. Mereka juga membisikkan bahwa dakwah Nabi Musa merupakan sesuatu yang akan merusak keyakinan bangsa Kipti. Para pembesar kaum Fir'aun berkata kepada Fir'aun, "Apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini, Mesir, dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu?" Kemudian mereka mengusulkan sesuatu yang Allah abadikan perkataan mereka ini. Mereka berkata, "Bunuhlah anak-anak orang-orang yang beriman bersama dengan dia, dan biarkanlah hidup wanita-wanita mereka." Dan tipu daya orang-orang kafir itu tak lain hanyalah sia-sia belaka. Al-Mu'min 25. Setelah semua hujah telah sampai kepada Fir'aun dan ia tidak dapat berbuat apapun kecuali hanya ingkar dan dengan provokasi para pembesarnya, maka ia mulai menggunakan kekuasaan. Fir'aun mengamini hasutan para pembesarnya dengan mengatakan, "Kita akan bunuh anak-anak laki-laki mereka, para pengikut Musa, dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka." Mereka membunuh anak-anak orang beriman dan membiarkan hidup wanita-wanitanya. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Musa alaihissalam sebagaimana Allah Azza wa Jalla beritakan. Dan berkata Fir'aun kepada pembesar-pembesarnya, "Biarkanlah aku membunuh Musa dan hendaklah ia memohon kepada Rabb-Nya, karena sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di muka bumi." Quran Surat Al-Mu'min ayat 26. Mendengar hal tersebut, salah seorang dari keluarga Fir'aun yang beriman kepada Nabi Musa yang menyembunyikan keimanannya memberikan argumen dan pendapatnya dalam rangka membela Nabi Musa. Allah Azza wa Jalla mengisahkan tentang laki-laki yang beriman dari keluarga Fir'aun ini dalam firman-Nya. Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan, 'Tuhanku ialah Allah,' padahal ia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu? Dan jika ia seorang pendusta, maka dialah yang akan menanggung dosa dustanya itu. Dan jika ia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta." Quran Surat Al-Mu'min ayat 28. Maksudnya bahwa orang ini menyembunyikan keimanannya ketika Fir'aun bermaksud membunuh Nabi Musa lalu meminta pendapat dari para pembesarnya. Maka orang ini mengkhawatirkan Nabi Musa, kemudian ia dengan keberaniannya namun tetap dengan lemah lembut menyarankan agar Fir'aun tidak melakukan niatnya tersebut. Ia sampaikan itu sebatas pada usulan dan penyampaian pendapat. Yang masyhur dari pendapat para ulama, lelaki mukmin ini adalah seorang Kipti dari keluarga Fir'aun. As-Sudi mengatakan dia adalah anak paman Fir'aun, dan ada juga yang mengatakan bahwa dia termasuk orang yang selamat bersama Musa. Ibnu Jarir memilih pendapat ini dan membantah orang yang mengatakan bahwa lelaki tersebut berasal dari orang Israel, dengan bukti Fir'aun mau memperhatikan dan mau mendengarkan perkataannya dan tidak jadi membunuh Musa pada saat itu.
Seandainya orang ini adalah dari bangsa Israel, tidak diragukan lagi, tentu dia akan segera mendapatkan hukuman karena dia termasuk orang Israel. Dan Ibnu Jurayj dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa tidak ada yang beriman di antara keluarga Fir'aun kecuali laki-laki ini dan istri Fir'aun. Lelaki ini yang datang dari ujung kota bergegas-gegas seraya berkata, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu. Oleh karena itu, keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Laki-laki yang beriman dan menyembunyikan keimanannya dari kaumnya ini tidak menampakkan keimanannya kecuali pada hari di mana Fir'aun mengatakan akan membunuh Musa. Maka lelaki tersebut menampakkan keimanannya dan berani menampakkannya di hadapan Fir'aun. Ini dia lakukan karena Allah Azza wa Jalla. Bahkan dia berani menasihati Fir'aun dengan perkataannya yang sangat santun. Nabi SAW bersabda, "Jihad yang paling utama adalah menyampaikan perkataan adil. Dalam riwayat yang lain, perkataan hak di hadapan pemimpin yang halim." Apa yang dilakukan lelaki ini merupakan tingkatan jihad yang paling tinggi. Ucapan anak pamannya ini merupakan salah satu bentuk keadilan dan kebenaran. Karena dalam penyampaian pendapat itu, ia telah membuka rahasia keimanannya yang selama ini ia sembunyikan. Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan, 'Tuhanku ialah Allah,' padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu? Apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia mengatakan Tuhannya adalah Allah, padahal dia datang dengan membawa berbagai mukjizat dan kejadian luar biasa yang telah dijanjikan dan telah kalian saksikan? Ini adalah bukti nyata yang menunjukkan kebenaran ajarannya dan Musa adalah seorang utusan Allah. Dan jika ia seorang pendusta, maka dialah yang menanggung dosa-dustanya itu. Dan jika ia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Jika dia pendusta dan engkau membiarkannya tetap hidup, maka engkau akan selamat dan hal itu tidak akan mendatangkan mudarat kepadamu. Jika dia orang yang benar, namun engkau menentangnya, niscaya sebagian bencana yang diancamkan kepadamu akan menimpamu. Tentu kalian tidak ingin mendapatkan sebagian kecil dari azab itu. Lalu, bagaimana jika semua bencana itu menimpa kalian? Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, nasihat seperti ini merupakan perkataan yang diungkapkan dengan nilai kelembutan yang sangat tinggi, kekokohan, dan akal yang sempurna. Hai kaumku, untukmulah kerajaan pada hari ini dengan kekuasaan di muka bumi. Siapakah yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita? Orang yang beriman dan berakal sempurna itu memberikan nasihat kepada kaumnya. Dia berkata, "Wahai kaumku, untuk kalianlah kerajaan pada hari ini dengan berkuasa di muka bumi." Maksudnya, kalian orang yang berkuasa dan mengendalikan mereka. Siapakah yang akan menolong kita dari azab Allah Azza wa Jalla jika azabnya menimpa kita? Maksudnya, meskipun jumlah kalian berlipat ganda dan berkekuatan besar, namun itu semua tidak akan bermanfaat bagi kita, kalian, dan tidak akan dapat menolak siksa dan azab raja di raja Allah Azza wa Jalla. Dia mengingatkan mereka jangan sampai kerajaan ini dicabut dari mereka, karena tidaklah suatu negeri itu bertentangan dengan agama, melainkan negeri itu akan dilenyapkan dan akan dihinakan setelah dimuliakan. Itu juga terjadi pada keluarga Fir'aun. Mereka masih terus dalam keraguan serta tetap melancarkan perlawanan dan pengingkaran terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam kepada mereka, sehingga Allah Azza wa Jalla mengambil kerajaan, kekuasaan, istana, kekayaan, kenikmatan, dan kesenangan yang ada pada mereka, lalu mereka ditenggelamkan ke laut dalam keadaan hina. Kehormatan dan kedudukan tinggi mereka berubah menjadi kehinaan dan tempat yang paling rendah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana Fir'aun berkhianat dan menipu kaumnya dalam bantahannya terhadap perkataan orang yang beriman tadi. Fir'aun berkata, "Aku tidak mengemukakan kepadamu melainkan apa yang aku pandang baik, dan aku tiada menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar." Quran Surat Al-Mu'min ayat 29.
Fir'aun berdusta dalam perkataan dan bantahannya ini. Dia berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dan juga kepada rakyatnya. Dia menipu rakyatnya dengan nasihatnya dan mengatakan, "Dan aku tiada menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar." Yaitu maksudnya, tidaklah apa yang aku serukan kepada kalian ini kecuali akan menuju jalan kebenaran dan kebaikan serta jalan petunjuk. Ini merupakan kedustaannya, walaupun kemudian para pengikutnya mematuhinya dan mengikutinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun, padahal perintah Fir'aun sekali-kali bukanlah perintah yang benar." Dan Allah berfirman, "Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk." Tidaklah di antara para pemimpin yang mati, di mana pada hari kematiannya dalam keadaan dia hianat kepada rakyatnya, kecuali dia tidak mencium wanginya surga, dan sesungguhnya wanginya surga itu akan tercium dari jarak sejauh 500 tahun perjalanan. Demikian sedikit kisah keimanan lelaki dari keluarga Fir'aun. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu alam. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.